Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita pada kali ini, yaitu berbincang santai dengan rekan-rekan mahasiswa. Pada podcast kali ini kita mau berbincang-bincang santai tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Dengan temanya itu ya adalah ganti menteri, ganti kurikulum. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang santai tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, sebelumnya alangkah lebih enaknya kita berkenalan dulu dengan rekan-rekan mahasiswa ya. Tapi sebelum berkenalan, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Santi Okta Amelia dengan NPM 2113053049. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast santai, berbincang santai pada kali ini. Selanjutnya saya berikan waktu kepada rekan-rekan yang ingin berkenalan, silakan. Baik, perkenalkan diri, nama saya Putri Asmi Alati, NPM 2163053 Baik, saya Diafiani dengan NPM 2113053. Saya Titi Adi Santuri dengan NPM 211305320. Baiklah, ini tadi perkenalan dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin berbincang-bincang santai pada kali ini. Kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kira-kira perkembangan kurikulum yang pertama itu adalah adanya kurikulum 1994. Kepada rekan-rekan yang ingin menjelaskan tentang kurikulum tersebut, ada ya? Jadi yang pertama itu kan ada kurikulum 1994 kan? Ya. Jadi sejarah mengenai kurikulum 1994 ini adalah kurikulum 94 ini merupakan kurikulum operasional pendidikan yang mana disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Yang dimulai pemberlakuannya ini dari 94 atau 95 sampai 2003 atau 2004. Lalu kurikulum ini juga merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 1984. Terus di mana kurikulum ini itu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena perubahan itulah berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah yang tadinya dengan menggunakan sistem semester menjadi 1 tahun itu ke sistem catur ulang menjadi 3 tahap. Jadi mungkin itu saja sejarah mengenai kurikulum 1994. Oke, tadi kepada saudari Titi Ani Santuri sudah menjelaskan tentang sejarah kurikulum 1994. Kepada rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya tentang masalah kurikulum itu yang mungkin kayak kurang jelas gitu. Kurikulum 1994 ini ada ciri khasnya apa sendiri tidak? Ya, ada. Ciri khasnya itu yang pertama pembagian tahapan pelajaran di sekolahnya itu dengan sistem catur ulang tadi. Bahwa 1 tahun itu dia menjadi 3 tahap, bukan semester lagi namanya, tapi catur ulang. Baik, sebelum melanjutkan di sini saya mau potong sedikit ya. Kayak untuk 3 tahapan itu tahapan yang seperti apa? Oke, jadi maksud dari 3 tahap itu tadi adalah bahwa 1 tahun itu terdapat seperti 3 kali semester, 3 kali kan satu catur ulang itu kan 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu terbagi menjadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Maksud dari 3 tahapan itu seperti yang sudah dijelaskan itu. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan kepada Yasmin, ciri khasnya? Oke, ciri khas yang lain selain itu adalah semua aspek kurikulum itu ditentukan oleh Departemen Pusat atau Pendidikan Pusat. Lalu proses pembelajaran itu terpusat pada guru. Jadi menggunakan teacher centered learning. Lalu evaluasi atau sistem penilaiannya akan pada program kognitif atau pengetahuan siswa. Dan pembelajaran di sekolah itu lebih berorientasi pada materi pelajaran atau isi, sehingga materi pelajaran itu cukup padat. Maksudnya adalah menekankan pada isi itu bahwa anak yang sukses, maksudnya anak yang pandai itu diukur oleh kemampuan dia dalam pengetahuannya kalau dalam kurikulum ini. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua murid yang ada di Indonesia, semua sekolah yang ada di Indonesia. Jadi itu saja. Mungkin waktu pada saat kurikulum 1994 ini semua sekolahan gitu ya? Iya. Ditentukan oleh
pusatnya, dari pemerintahan tingkat pusatnya gitu ya. Pada teman yang ini mungkin ada yang ditanyakan sedikit mengganjal dari penjelasan tentang kurikulum 1944, apakah ada yang ditanyakan lagi? Lalu bagaimana untuk struktur kurikulum di 1994? Oke, untuk struktur kurikulumnya itu terdapat 10 komponen mata pelajaran. Ada pendidikan agama, lalu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan, dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, pengetahuan lokal, serta pengembangan diri. Muatan lokal serta pengembangan diri. Lalu untuk masing-masing jam pelajaran, masing-masing kelas jam pelajarannya itu, untuk kelas 1 dan 2 itu dalam 1 minggu jam pelajarannya berjumlah 30 jam. Yang mana untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu tidak ada, belum dipelajari atau tidak ada jamnya. Untuk kelas 3 dan 4, untuk kelas 3 itu berjumlah 38 jam per 1 minggu. Lalu untuk kelas 4 itu 40 jam. Untuk kelas 5 dan kelas 6 itu 42 jam per 1 minggu. Jadi mungkin itu saja untuk struktur kurikulum. Dijelaskan mulai dari ciri, terus strukturnya, sejarahnya, awal mulanya. Mungkin itu aja ya yang bisa dipaparkan, atau masih ini yang ada yang ditanyakan? Kalau kegiatan pembelajaran yang kurikulum 1994 itu apakah ada perbedaan dari kurikulum sebelumnya? Maksudnya kayak pembelajarannya tuh yang bagaimana gitu loh? Tadi dalam ciri tadi ya, pembelajarannya itu berpusat pada guru. Jadi guru kan, jadi guru itu lebih banyak ceramah ketimbang anak muridnya. Oke. Kalau menurut Anda, apabila guru yang lebih banyak berbicara, apakah efektif gitu dalam pembelajaran itu pada anak-anak? Tentu saja menurut saya tidak sih. Kurang efektif gitu ya, karena mungkin kayak merasa bosan gitu ya, terus anak juga nggak bisa berpikir mencari ide gitu, karena semuanya dari guru gitu kan. Jadi kemampuannya kurang berkembang. Lagi pula kan yang belajar adalah siswanya, bukan gurunya. Untuk kebijakannya apakah maksudnya kayak aturannya gitu ada kurikulum 1994 ini? Kalau kebijakannya itu termasuk dalam ciri-ciri yang tadi dijelaskan. Baiklah, itu tadi mengenai kurikulum 1094 ya, karena di sini kan berkembang. Selanjutnya ada kurikulumnya lagi. Setelah ganti menteri ada ganti kurikulum lagi. Di sini ada perkembangannya kurikulum 2004. Kepada rekan-rekan yang memaparkan materi atau sejarahnya tentang 2004, kurikulum 2004 dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum 2004 ini bisa kita sebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini merupakan segala suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas standar kompetensi tertentu untuk hasil yang dirasakan oleh peserta didik itu berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, dengan demikian itu penerapan kurikulum ini dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar, menilai dan mengatur kebijakan umum serta memberanikan diri berperan dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun masyarakat. Lahirnya kurikulum 2004 ini disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini dikaitkan dengan adanya beberapa kelemahan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1994 itu. Nah, yang pertama, terlalu padat materi dan terlalu banyak jam pelajaran yang di sekolah tersebut itu. Kurangnya memberi peluang bagi guru dan siswa agar lebih kreatif dan inovatif karena bersifat instruktif tadi kan. Lalu bersifat kurang menarik karena program pengajaran yang lebih terpusat dan seragam tadi kan. Semua sekolah itu sama. Lalu sistem pembelajaran yang masih bersifat klasik dan belum memberikan makna yang terbuka, komunikatif dan menyenangkan bagi siswanya. Lalu untuk faktor eksternalnya itu pengaruh kemajuan pendidikan dunia yang berdampak pada perubahan sistem kurikulum. Jadi setiap kita pada tahun itu pasti kurikulum itu pasti berubah gitu, kayak mengikuti zaman. Lalu perkembangan bidang pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan adanya suatu perbaikan pada kurikulum tersebut. Mungkin itu cukup. Baiklah, itu mungkin penjelasan sedikit ya tentang kurikulum 2004 itu.
Di sini saya mau menanyakan nih, tadi katanya pembelajarannya tuh kurang gimana ya, kurang menarik gitu ya. Kenapa kok kurang menarik? Terus model pembelajaran yang dipakai tuh kayak gimana gitu loh? Kok bisa nggak menarik gitu? Karena kan pada kurikulum sebelumnya itu kan ini masih seragam gitu, masih Jadi kayak satu kurikulum itu kan untuk Semuanya. semua sekolah di Indonesia. Jadi itu apa sekolah yang apa namanya, mungkin kan tiap sekolah kan berbeda-beda kemampuannya, kebutuhan sekolah itu beda, fasilitasnya juga berbeda. jadi tidak bisa seragam gitu, Sama ratakan. sehingga membuat itu menjadi tidak menarik. Rekan yang ingin bertanya perihal kurikulum 2004 ini? Lalu untuk ciri-ciri dari kurikulum 2004 sendiri itu seperti apa ya? Untuk ciri khas kurikulum 2004 ini, menurut Kemdikbud mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama nih, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun spasial. Artinya, isi kurikulum ini pada intinya adalah menekankan pada pencapaian sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kompetensi inilah yang selanjutnya dinamakan standar minimal atau kemampuan dasar. Lalu yang kedua ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar ini diukur oleh indikator hasil belajar. Lalu selanjutnya itu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Maksudnya itu kurikulum ini prosesnya itu menerima informasi dari guru harus ditinggalkan gitu, jangan ada guru cuma ceramah gitu. Jadi harus siswa itu ikut Interaksi lah, jadi antara guru sama siswa tuh harus saling berinteraksi. Iya, Kayak betul. tidak seperti kurikulum 94 tadi ya, karena dia guru pusatnya di guru. Iya. Kalau 2024 ini sudah ada interaksi Iya, antara betul siswa sekali. dengan gurunya begitu ya. Lalu untuk keempat ini ada sumber belajar, bukan hanya guru, tetapi sumber belajar juga memenuhi unsur edukatif. Lalu selanjutnya penilaian berkaitan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Artinya keberhasilan pembelajaran kurikulum ini tidak hanya diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai isi atau materi pelajaran, tetapi bagaimana cara mereka menguasai pelajaran tersebut. Jadi hasil dan proses itu sama-sama penting. Soalnya di kurikulum sebelumnya 94 itu yang dinilai adalah hasilnya. Di sini hasil dan proses itu sama-sama penting. Lalu bagaimana untuk kebijakan yang ada pada Baik, kebijakan kurikulum 2004 ini yang pertama, standar kompetensi lulusan itu diturunkan dari standar isinya. Lalu standar isi itu dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Lalu pemisahan antara mata pelajaran pembentuk pengetahuan atau kognitif, pembentukan sikap afektif, lalu pembentukan kognitif atau psikomotorik. Lalu kompetensi itu diturunkan dari mata pelajaran. Mata pelajaran itu lepas satu sama lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Lalu kalau untuk struktur kurikulum 2004 sendiri untuk Dia udah berbeda sama dengan yang 94 tadi gitu. untuk struktur kurikulum 2004 ini yang pertama, penilaian berbasis kelasnya itu merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses relasi belajar siswa itu dilakukan oleh guru yang bersangkutan, sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa tersebut. Lalu untuk kegiatan belajar mengajarnya itu proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan takut terhadap pengetahuan dan pada akhirnya mereka mampu melakukan sesuatu untuk pengelolaan kurikulum berbasis sekolah ini. Prinsip ini perlu diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Jadi itu saja. Mungkin itu ya. Apakah ada lain yang mungkin akan mau tanyakan? Kalau untuk semisal ada siswa itu yang memiliki hasil yang buruk, maksudnya hasil itu tidak sesuai dengan prosesnya. Jadi prosesnya dia itu bagus, berjalan sesuai dengan pembelajaran yang ada, tapi hasilnya tidak sesuai dengan prosesnya dia. Bagaimana gitu loh, apabila misalnya ada sebuah siswa yang mungkin gagal ya di dalam pembelajaran itu. Mungkin gini ya, mungkin kayak lebih dia tuh gini,
guru kan udah semaksimal mungkin nih buat ngasih yang terbaik ke peserta didiknya. Mungkin itu akan dikembalikan lagi ke peserta didiknya. Apabila dia gagal dalam hasilnya, maka selain peserta didiknya, guru harus memberikan strategi yang baik, yang bagaimana caranya agar anak itu berhasil di dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin bisa dari strateginya diubah, diganti pembelajarannya yang bagaimana. Itu kan gurunya harus punya skill juga gitu loh. Jadi nggak harus sesuai dengan kebijakan, tetapi ya guru juga harus punya skill dalam melakukan sebuah pembelajaran. Mungkin bisa seperti itu juga sih menurut saya. Bagaimana yang lain? Apakah ada pendapat lain gitu? Oke. Nah, sekarang kan kita udah ngebahas nih ya, rekan-rekan teman-teman semua udah dari kurikulum 1994 terus 2004. Maka sekarang yang akan kita bahas ini adalah kurikulum 2006. Untuk rekan-rekan yang mau menjelaskan kurikulum 2006, Baik, dalam kurikulum 2006 ini atau yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satu pendidikan itu merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu 2004. Jadi dalam kurikulum 2006 ini membebaskan setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah itu untuk mengatur dan menyelenggarakan pembelajaran proses pendidikan itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolahnya, kemudian kemampuan peserta didiknya, terus juga sumber daya yang tersedia di dalam daerah tersebut. Jadi semuanya itu tergantung pada sekolah atau daerah masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pembelajarannya itu guru itu diharuskan untuk lebih kreatif dan aktif dalam membimbing peserta didiknya. Kemudian peserta didiknya itu dituntut untuk lebih aktif sehingga dapat menghidupkan pembelajaran yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Nah, tadi rekan Dea Apriani itu sudah menjelaskan sedikit tentang sejarahnya dari kurikulum 2006. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin ditanyakan lah kurang jelas dari yang udah dijelaskan. Tadi kan ditanyakan apa dinyatakan itu artinya tergantung sama daerahnya ya. Kalau daerah pelosok itu berarti bagaimana dari kurikulum? Apakah mampu gitu loh mengikuti kurikulum itu? Jadi kan itu kan tergantung pada daerah dan sekolah masing-masing. Jadi setiap daerah itu pastinya ada otonomi daerahnya masing-masing. Nah, di suatu daerah tersebut pastinya ada pengelolaan pendidikannya masing-masing. Nah, di situ sekolah itu mengikuti kebijakan dari daerah tersebut. Gitu. Jadi semisal ya ada perbedaan gitu antara sekolah yang ada di pelosok dengan sekolah yang ada di kota. Nah, itu kan pasti tergantung pada sumber daya juga, sumber daya yang tersedia di dalam suatu daerah tersebut, seperti misalkan sumber daya manusianya, seperti tenaga pendidiknya gitu kan, apakah lagi mumpuni di daerah, di desa-desa atau di perkotaan. Kemudian kita juga di daerah pelosok seperti itu kan pasti kekurangan tenaga pendidik ya. Nah itu bisa menyebabkan kurangnya kualitas dan mutu pendidikan yang ada di sekolah yang ada di desa-desa seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah di sekolah-sekolah di daerah pelosok itu tidak menciptakan siswa-siswa yang kreatif. Nah itu juga terkadang kita tuh berpikir ya bahwa kalau sekolah-sekolah yang ada di daerah pelosok itu orangnya yang kuno-kuno kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya Dia tuh kayak gimana ya, tingkat teknologi informasinya belum secanggih di perkotaan gitu ya. Ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada orang yang kreatif walaupun dari daerah pelosok. Iya, tapi kayak lebih menonjolnya lebih di kota, di pedesaan, di rata, beda sama di perkotaan. Lalu bagaimana dengan struktur kurikulumnya? baik dalam struktur kurikulum 2006 ini memuat 8 mapel dengan muatan lokal dan pengembangan diri. Jadi 8 mapel itu ada pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, seni budaya, IPA, IPS, dan IPA dan pendidikan dasar. Kemudian dalam muatan lokal ini terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa daerah. Kemudian ada pengembangan. Kemudian di dalam
KTSP 2006 ini IPA dan mata pelajaran IPA dan IPS ini menjadi mata pelajaran terpadu. Jadi masing-masing itu tidak digabung. Jadi maksudnya IPA mata pelajaran IPA itu tergabung jadi satu. Jadi antara kimia, biologi, fisika itu digabung jadi satu. Jadi menjadi IPA terpadu. Oh, ya. Terus kalau IPS itu ada ekonomi, geografi, sosiologi jadi satu menjadi IPS IPS. terpadu. Gitu. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 1 sampai kelas 3 itu pembelajarannya itu dilakukan dengan pendekatan tematik atau yang melibatkan berbagai bidang studi itu digabung jadi satu ya, Kolaborasikan agar tuh peserta didik itu lebih menambah pengalaman gitu, untuk menambahkan pengalaman belajar dia gitu kan, sebelum meningkat ke pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu menggunakan pendekatan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran terpisah-pisah seperti yang tadi dijelaskan bahwa mata pelajaran dalam KTSP 2006 ini ada 8 dan mata-mata. Tadi penjelasannya mungkin kayak udah jelas banget ya, semua udah dijelasin, udah banyak. Mungkin kayak apakah masih ada yang mau ditanyain gitu yang kalian kurang jelas? Sepertinya cukup ya. Oke, tadi si saudari kita Deapriani sudah menjelaskan dan sudah bertanya jawab ya tentang kurikulum 2006. Selanjutnya di sini ada kurikulum 2013 atau K13. Di sini K13 saya yang akan menjelaskan tentang kurikulum ini ya. Jadi kurikulum K13 ini langsung saja ya kita melihat karakteristiknya itu bagaimana di dalam kurikulum 2013 ini. Kalau untuk karakteristiknya mungkin dia itu kayak lebih menekankan pada pengembangan sikap. Setelah ada sikap, ada pengetahuannya. Setelah ada pengetahuan, di sini juga ada keterampilan peserta didiknya. Serta dia ini di sini bisa menerapkannya di dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Artinya gini, bisa gimana ya? Bisa menyesuaikan lah dengan kondisi yang ada gitu. Terus juga ya, kurikulum 2013 ini tuh dia berbeda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya. Beda lagi dengan kurikulum 95 tadi, hanya menekankan pada guru. Tapi kalau di sini, di kurikulum 2013 ini ternyata murid yang harus lebih aktif dibandingkan guru. Guru itu sebenarnya hanya sebagai fasilitatornya, pembantunya lah gitu untuk membimbing di dalam suatu pembelajaran itu gitu. Jadi kayak di sini kenapa saya suka sih sebenarnya dari kurikulum 13 ini ya, karena di sini tuh mengajarkan siswa tuh biar lebih aktif gitu loh. Karena kalau misalnya kita difasilitasi orang lain sama kita mencari sendiri, akan lebih menangkap yang mencari tahu sendiri gitu kan. Terus dia tuh kayak nanti bisa berpikir kreatif, kritis, mencari materi-materinya sendiri, mungkin itu dia akan lebih menangkap gitu loh. Nah, untuk mencari ide terus gagasan di situ kan masuk ke keterampilannya nanti mau bagaimana di dalam proses pembelajarannya. Menurut saya kurikulum 2013 ini sudah bagus sih daripada kurikulum yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Mengapa pada kurikulum ini tuh semakin bertambah tahun atau ganti menteri juga ganti kurikulum karena terus diperbarui sesuai dengan perkembangannya, terus kayak ya disesuaikan dengan kebutuhannya juga gitu. Terus di sini ada kebijakan di dalam kurikulum 2013 ini. Kebijakannya itu adalah kayak misalnya adanya inovasi pendidikan sebagai bagian dari kemajuan pikiran bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, terus menawarkan konsep dan gagasan baru dalam merubah pendidikan menjadi lebih baik. Karena kayak yang sudah saya jelaskan tadi gitu loh, kayak misalnya setiap ganti tahun, ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi artinya di sini setiap ada menteri baru ada inovasi barunya. Gunanya apa? Untuk mengubah pendidikan agar bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya gitu loh kan, selama menjalani kurikulum ini mungkin kayak lebih dilihat apakah berhasil atau tidak, kurangnya bagaimana gitu kan. Mungkin itu kebijakan yang diambil atau ada di dalam kurikulum 2013 ini. Dia selalu memberikan konsep-konsep yang bagus, terus gagasan yang baru, gunanya untuk merubah pendidikan yang misalnya masih kurang baik, diubah bisa menjadi lebih baik gitu. Terus untuk strukturnya, kalau strukturnya di sini dia ada kelompokan, kelompok A dan B-nya. A itu ada wajib dan B itu kayak peminatannya, terus ada muatan lokalnya. Kalau untuk struktur di kurikulum 2013 itu kayak gitu. Terus alokasi waktunya dia itu kayak per minggu gitu juga. Jadi setiap minggu itu harus menyelesaikan berapa jam yang sudah ditentukan di dalam kurikulum 2013 ini. Mungkin kayak itu aja sih yang bisa saya jelaskan mulai dari cerita
cerita sejarahnya dari kurikulum 2013 ini ya, isi dari kurikulum 2013 ini. Oh, pada kakak yang mungkin mau bertanya-tanya gitu, kurang jelas atau kurang paham gitu, bisa bertanya sih. Mungkin cukup sih itu 2013 sudah cukup jelas banget yang disampaikan. Oke, jadi tidak ada yang mungkin mau bertanya-tanya gitu ya, karena udah dijelasin gitu. Oke, untuk kurikulum 2013 sudah kita bahas, sudah kita bincang-bincang. Selanjutnya kurikulum yang terbaru nih di tahun-tahun ini ya, yang lagi di masa percobaan. Nganuin kurikulum ini adalah kurikulum Merdeka. Jadi di sini kepada rekan saya yang mau menjelaskan, memaparkan kurikulum Merdeka, dipersilakan. Oke, jadi di kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan suatu inovasi dari program unggulan yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2019. Lalu kurikulum Merdeka ini kan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, di mana kurikulum Merdeka ini menekankan pada pembentukan karakter siswa. Jadi kurikulum ini itu tidak hanya mementingkan kecerdasan kognitif atau pengetahuan siswa, tapi lebih kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Karena kecerdasan siswa itu kan berbeda-beda, ada yang dari pengetahuan, bakat dan minat, seperti itu. Lalu mungkin itu saja mengenai sejarah dari kurikulum Merdeka. Dari sejarah kurikulum Merdeka. Untuk kebijakannya tuh bagaimana sih di dalam kurikulum Merdeka ini gitu loh? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Jadi untuk Bapak Nadiem Makarim ini memaparkan 4 pokok kebijakan yang disampaikan, bahwa yang pertama itu atau ujian nasional itu ditiadakan atau dihapuskan, lalu diganti dengan yang namanya asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana asesmen AKM dan survei karakter ini dilaksanakan pada tingkat kelas 4, 8, dan juga 11. Berbeda dengan ujian nasional yang selalu dilaksanakan pada akhir jenjang kan, seperti kelas 6, gitu ya. kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa hasilnya itu dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik itu menyelesaikan pendidikannya. Betul sekali. Lalu yang kedua, kebijakan kedua adalah USBN itu diserahkan seutuhnya kepada sekolah. Jadi tidak lagi bergantung pada pendidikan pusat. Lalu yang ketiga ada penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lalu di mana RPP menurut Bapak Nadiem Makarim, RPP itu cukup disusun dalam 1 lembar halaman saja. Karena tidak hanya itu saja, penyederhanaan administrasi juga diharapkan para pendidik itu mampu mengalihkan kegiatan belajar dengan capaian meningkatnya kompetensi. Lalu yang terakhir ada PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, terkait kebijakan PPDB itu lebih ditekankan pada penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Lalu bagi peserta didik ini yang melalui jalur afirmasi dan prestasi itu lebih memiliki kesempatan lebih banyak dari sistem PPDB, sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasinya. Mungkin itu saja untuk kebijakan dari kurikulum terbaru. Oke, kebijakan yang udah dijelaskan. Sekarang strukturnya. Untuk strukturnya tuh kayak bagaimana sih di dalam kurikulum Merdeka ini? Jadi kalau untuk strukturnya itu mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung menjadi mata pelajaran IPAS. IPAS gitu ya. Oh, berarti antara gabungan IPA sama IPS digabung jadi satu. Kalau misalnya di kurikulum sebelumnya itu kan dia IPA sendiri, IPS sendiri gitu ya. IPA terpadu, IPS terpadu kayak gitu ya. Kemudian untuk alokasi waktunya itu hampir sama dengan kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya itu. Namun di sini kalau di kurikulum sebelumnya itu kan itu alokasi waktunya per
per minggu ya. Nah, tapi kalau untuk kurikulum merdeka ini dihitungnya per tahun. Jadi dalam satu tahun itu ada 1.296 jam pelajaran. Gitu. Untuk mata pelajarannya itu hampir sama dengan kurikulum sebelumnya seperti 2006, 2004 itu ada penguatan lokal dan pengembangan diri juga. Hanya saja yang membedakan itu ada mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung. Ya. Mungkin selanjutnya untuk karakteristik dari kurikulum ini gitu loh, yang mencoloknya itu bagaimana gitu. Baik, untuk kurikulum merdeka ini ada karakteristiknya. Pertama, ini pembelajarannya itu berorientasi project untuk mengembangkan soft skill-nya. Lalu karakternya yaitu karakter iman, terus bertakwa, keberadaan yang luhur, terus gotong royong, kemandirian dan pikir kreatif dan kritis. Lalu materi esensial sehingga terdapat waktu yang cukup untuk belajar secara mendalam mengenai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Lalu untuk waktu pembelajaran itu lebih fleksibel bagi guru dan siswa gitu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Baik, untuk mengenai kurikulum mungkin udah sangat jelas ya kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin selanjutnya di sini kita kayak mau berbincang-bincang lagi nih tentang 4C. 4C yang dimaksud di sini ada berpikir kreatif, terus kritis, komunikasi sama kolaborasinya. Untuk yang pertama kita berpikir kritis dulu ya. Untuk berpikir kritis tuh siapa? Seperti apa yang mau menjelaskan? Jadi dalam penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah itu kan haruslah selain menumbuhkan kemampuan hard skill-nya, perlu juga kita harus menumbuhkan soft skill-nya, kemampuan seperti critical thinking atau berpikir kritis, agar siswa itu dapat bersaing di abad 21 ini. Jadi berpikir kritis yang dimaksud itu yang seperti apa? Yakni seperti kemampuan menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit. Lalu memahami interkoneksi antara sistem, menyusun, mengungkapkan, analisis, dan menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Seperti itu untuk critical thinking. Selanjutnya itu ada creativity atau kreativitas. Untuk kemampuan ini tuh lebih diperlukan untuk mengembangkan, melaksanakan serta menyampaikan gagasan-gagasan baru pada orang lain, bersifat terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Terus juga kreativiti ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Jadi unsur-unsur yang sudah ada atau sesuatu yang sudah ada itu digabung untuk menjadi suatu produk atau gagasan yang baru. Itu kreativitas. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi itu kan kemampuan siswa dalam kerjasama, habis itu saling bersinergi, saling beradaptasi, dan berbagai peran serta tanggung jawab bekerja secara produktif dengan yang lain. Jadi kalau kolaborasi ini harus adanya interaksi antara satu individu dan individu lain gitu di dalamnya. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi. Kalau komunikasi itu sudah jelas ya bahwa diperlukan sekali kan kemampuan komunikasi pada abad sekarang ini kan, karena Komunikasi itu yang utama. iya Kalau misalnya nggak ada komunikasi atau miskomunikasi, maka suatu apapun itu nggak akan berjalan dengan baik. Betul sekali. Juga di dalam misalnya dalam pembelajaran. ya. Jadi mungkin itu saja kemampuan 4C pada abad 21 ini. Sudah sangat jelas. Kayaknya udah diterapkan juga dalam pendidikan juga. Udah. Cuman ya namanya kan kayak tadi kan pendidikan belum rata, walaupun meskipun udah diterapkan nggak semuanya gitu loh, belum menerapkan semuanya gitu. Tapi ya di Indonesia ini udah ada gitu, udah kelihatan lah, maksudnya ada menerapkan apa tadi kemampuan di 4C itu. Untuk selanjutnya di sini kita mau membahas atau berbincang santai tentang Perbedaan dari student active learning dan student center learning. Yang ingin menjelaskan dipersilakan. Baik, untuk pertama itu student active learning. Jadi dalam student active learning itu pembelajaran itu menekankan pada siswa sepenuhnya, keterlibatan siswa sepenuhnya untuk menemukan materi yang akan dipelajarinya itu. Kemudian menghubungkan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari siswa. Jadi sehingga menimbulkan hubungan gitu antara kayak pembelajarannya itu lebih nyata, bisa terlihat jelas gitu
dalam pembelajaran tersebut. Oh, jadi seperti ilmu yang siswa itu dapat di sekolah itu dapat diimplementasikan langsung ke kehidupan Iya, sehari-hari. kehidupan sehari-hari dia. Misalnya tuh kayak dia belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, tentang hidup toleransi, itu dia bisa mengimplementasikan atau memasukkan diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana dia melakukan apa yang sudah didapat dari pembelajaran ke kehidupan dia, seperti itu ya. Baik, untuk yang Untuk student center learning itu sebenarnya itu pembelajarannya itu lebih menekankan pada siswa. Namun siswa itu dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun materinya itu tuh disampaikan terlebih dahulu oleh gurunya. Jadi guru itu memberikan suatu gagasan atau suatu pokok permasalahan itu diberikan kepada siswa, kemudian siswa itu disuruh untuk mengembangkan dan menyelesaikan di dalam mencari bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memungkinkan siswa itu untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, mungkin udah banyak ya berbicara tentang kurikulum sekarang. Yang mau kita bicarakan di sini tentang permasalahan yang muncul nih di Indonesia ini tentang pendidikannya gitu ya. Menurut kalian apa sih yang kalian lihat gitu loh selama ini yang kalian rasakan di dalam pendidikan di Indonesia ini gitu loh? Ya, salah satunya itu kurang meratanya ya pendidikan di Indonesia ini. Kayak di pelosok dan di kota itu sangat berbeda pendidikan fasilitasnya berbeda, Sarana prasarananya kurang gitu ya. Mungkin sebenarnya itu pemerintah ini udah melakukan sebaik mungkin ya, cuman kan pelaksanaannya yang kurang memadai ya. Terus kalian lalu ada juga yang kualitas dari pendidiknya itu masih banyak yang kurang, apalagi zaman sekarang kan selalu berkembang, pasti membutuhkan pendidik yang memahami kayak sekarang ikutin perkembangan zaman lah ya itu. ilmunya mengenai ilmu teknologi. Sekarang kan banyak guru-guru, apalagi guru yang udah senior itu kan masih lebih kurang. Iya, kayak guru-guru yang misalnya udah zaman dulu gitu ya. Mungkin mereka belum bisa mengikuti perkembangan seperti sekarang ini. Skill mereka kurang dalam menerapkan pembelajaran juga kan. Kualitas ya memang sih kualitas tenaga pendidik itu tuh sangat misalnya sangat berpengaruh banget gitu kepada peserta didik, karena yang misalnya guru tuh mau nggak mau yang utama juga gitu kan. Menurut kalian ada apa lagi dari Dea? Ya itu kalau untuk guru itu kadang kan untuk ketika penempatan kerja itu ada juga guru yang ditempatkan di tempat pelosok, namun dia tuh nggak mau masuk ke sana ya, karena ngerasa dia itu ya sih memang bisa kita lihat juga banyak, sehingga yang di pelosok ini tuh kayak kekurangan tenaga pendidik juga gitu kan. Lalu menurut saya yang paling penting adalah masalah gaji ya, gaji honorer, salah satunya adalah honorer ya. Itu kayak sekarang tuh gaji tenaga pendidik ini sangat memprihatinkan. Sedangkan kalau misalnya pendidikan ini nomor satu loh buat kemajuan bangsa Indonesia gitu kan. Seharusnya yang lebih diutamakan lagi adalah untuk kesejahteraan guru-guru gitu ya. Oke, sangat tepat sekali sih. Ada lagi? Mungkin cukup saja ya. Oke, udah berbincang-bincang dari kurikulum, dari permasalahan, dan ada 4C, terus tadi ada pembelajaran student learning sama center learning. Terus di sini menurut kalian dari yang sudah kita bahas, sudah kita bincangkan tadi, kalian lebih suka ke kurikulum yang mana menurut kalian? Dimulai dari yang Yasmin dulu. Kalau saya kurikulum 2013 ya, karena itu lebih apa ya? Sekarang saya sendiri Rasanya enaknya ke 2013 karena kalau sebagiannya masih uji coba belum terlihat tahu hasilnya seperti itu. Iya sih, saya juga seperti itu. Saya lebih menekankan ke materi saya seperti kurikulum 2013 karena menurut saya udah pas. Cuman memang mungkin ini diperbarui lagi ke kurikulum Merdeka mungkin karena mau ada inovasi yang lebih baru lagi gitu ya. Pada saya dari Dea, gimana? Saya juga lebih sukanya ke K13 ya. Karena kan kayak memungkinkan gitu untuk siswa itu lebih aktif. Iya, udah terlihat lah ya, udah terlihat gitu. Pembelajarannya juga itu kan juga menjadi satu kan. Iya. Semuanya itu tuh kayak ada apa misalkan pelajaran IPA ini untuk apa proyek ini, tapi bisa juga untuk masuk ke pelajaran bahasa Indonesia untuk membuat laporan. Iya. Kan. Kalau dari saya pribadi lebih
menyukai ke kurikulum Merdeka. Walaupun saya tidak merasakan kurikulum Merdeka itu seperti apa, tapi dari pemaparan yang kita jelaskan tadi, bahwa Terlihatnya lebih ke efektif yang kurikulum merdeka gitu ya. namanya kurikulum terbaru pasti sudah ada inovasi dari yang menutupi kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Jadi pemerintah sudah memikirkan panjang gitu ya Iya. tentang kurikulum itu untuk memenuhi ke depannya Ya, bagaimana. kemampuan peserta didik ke depan. Berarti kita berempat, kita berbincang-bincang tentang kurikulum, kita lebih setuju ke kurikulum 2013. Mungkin kayak udah lama juga ya kita duduk di sini, udah ngerasa capek, lelah, udah banyak juga yang kita obrolin gitu kan, kita perbincangkan. Mungkin sampai di sini aja ya perbincangan sampai kita kali ini tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Dengan temanya tadi adalah ganti menteri, ganti kurikulum juga. Gitu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan dan tidak sopan, kami berempat selaku mahasiswa dan rekan-rekan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.